Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. قال رحمه الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. Apabila jika engkau mengetahui bahwasanya syirik jika mencampuri ibadah akan merusaknya dan menghapuskan amalan, kemudian menjadikan pelakunya kekal di dalam api neraka. Pada kalimat ini, ikhwani afidhakumullah, kita ingin mengambil sedikitnya 4 faedah. Yang pertama, kata asyirik pada kalimat ini, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ, apabila engkau mengetahui bahwasanya syirik jika mencampuri ibadah akan merusaknya. Yang dimaksud adalah syirik akbar. Dengan dalil akhir dari kalimat tersebut, sara sahibahu minal khalidina finnar. Pelaku kesyirikan tersebut menjadi kekal di dalam api neraka. Karena sudah menjadi ittifaq, konsensus para ulama yang mewajibkan kekekalan di dalam api neraka adalah syirik besar, bukan syirik kecil. Diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 72. Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya yang berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah haramkan bagi dia surga. Wa ma'wahun nar. Dan tempat kembalinya adalah api neraka. Yang tidak dapat surga, maka tempat satu-satunya bagi dia adalah api neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu syirik, tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan. Maka ayat ini merupakan ijma'. Nah, bagi para pelaku syirik akbar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan amalan pada kata berikutnya, wa ahbatal amal, dan menghapuskan al-amal, di sini didahului dengan
alif wal lam, al-amal. Dan alif lam pada kata ini, kalau kita mengetahui ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, tufidul istighraq. Alif lam ini mengandung makna keseluruhan. Alif lam al-istighraq, mencakup global. Fayashmal kullal hasanat wal a'mal salihah. Maka yang dihapus ini termasuk amalan-amalan kebaikan dan semua perbuatan soleh yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, kalau sudah syirik ini walaupun kecil, sudah masuk ke dalam amalan syirik besar, maka akan menghancurkan pondasi iman bil kulliyah, secara total. Wa ahbata jami'al a'mal bil kulliyah, dan menghancurkan amalan secara keseluruhan. Maka yang dimaksud dengan ihbat pada kata ini, penghapusan adalah ihbaton taman, lenyap dan rusak amalan secara sempurna. Bukan sebagian, bukan sepertiga, wala seperempat. Al-ihbat huna ihbaton taman, penghapusan amalan di sini lenyap, rusak secara total, sempurna, li jami'il a'mal, untuk semua perbuatan. Ini buruknya kesyirikan. Sholat, zakat, puasa, haji, silaturahmi, berbaik, bakti kepada kedua orang tua, sedekah, infak, hibah, hadiah, jihad fi sabilillah sekalipun. Masuk syirik akbar, menghancurkan, rusak, lenyap amalan secara total. Ini bisa dilihat makna kata ini di dalam surat Al-Hujurat. An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hancur amalan kalian di mana kalian tidak merasa. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, apa dalilnya? Bahwasanya syirik besar ini menghilangkan semua iman, yang akhirnya semua amalan kita pun dianggap hangus. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-5. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur setelah beriman, maka terhapuslah amalannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat dia menjadi hamba-hamba yang merugi. Nah, di sini lafaz amaluhu mufrad mudhaf, kata tunggal satu yang bersandar. Amaluhu, amalannya, amalan dia, amalan disandarkan kepada orang tersebut. Dan di dalam bahasa Arab, al-mufradu ida udhifa afadal umum. Kalau kata tunggal mufrad disandarkan,
itu memberikan manfaat kepada kita atas keumuman. Barang siapa yang kafir setelah iman, maka hapuslah amaluhu, amalan dia. Berarti apa? Yashmal jami'al a'mal, global, umum, mencakup semua amalan dia, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari sisi bahasa Arab. Dalil yang kedua. Al-An'am ayat 88. Walau asyraku, kalau mereka berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala akan lenyapkan apa saja yang sudah mereka amalkan. Kembali kepada kaidah bahasa Arab dalam ayat ini. Ada huruf ma. Ma ini dalam ilmu nahu adalah ma mausulah. Bermakna alladhi. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ma di sini mausulah. Nah, dan isim mausul itu yufidul umum, mengandung keumuman. Artinya apa? Yashmal kullal a'mal, mencakup seluruh perbuatan. Dengan syirik yang dilakukan. Ini dalil bahwasanya syirkun akbar menghilangkan seluruh keimanan. Kemudian faedah yang keempat dalam kalimat syekh ini. Dalil bahwasanya pelaku kesyirikan kalau sudah masuk di dalam ibadah akan menghancurkannya dan menghapuskan amalan. Menjadikan pelaku tersebut kekal dalam api neraka. Di antara dalil-dalil yang ada kita sebutkan 4 saja. Menunjukkan pelaku akan kekal dalam api neraka. Yang pertama dalam surat At-Taubah ayat 17. Maka al-musyrikin, tidak pantas bagi kaum musyrikin an ya'muru masajid Allah, kemudian memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka musyrik. Syahidina ala anfusihim bil kufur, padahal mereka ini telah mengakui bahwa mereka sendiri adalah kafir. Ulaika habitat a'maluhum, mereka ini amalan-amalannya telah hangus. Itulah orang yang sia-sia amalannya. Wa finnarihum khalidun, mereka kekal di dalam api neraka karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dihasankan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Sahihul Jami'. Dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata beliau, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, wahai Nabi, ara'aita rajulan ghaza, bagaimana menurut engkau? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berperang, yaltamisul ajra, dia ini berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dzikra, dan sekaligus dengan jihadnya, dengan berperangnya dia ini ingin disebut namanya. Pengen dapat pahala dan juga ingin punya nama supaya disebut pahlawan,
kesatria, algojo, pemberani. Malahu. Orang yang seperti ini dapat apa? Maka Nabi SAW bersabda, la syi'alah. Ya tidak dapat apa-apa. Fa'a'ada hadha al-adha marrat. Pemuda ini masih mengulang sampai 3 kali. Ya Rasulullah. Bagaimana pendapatmu? Orang ini betul-betul berperang. Dan dia ini menginginkan juga nama. Selain dia mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ini dapat apa? Nabi SAW tetap mengatakan, la syai'ala. Dia tidak dapat apa-apa. Pemuda ini sampai mengulangi 3 kali. Dan kali ketiga Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yaqbalu minal amal. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari amalan. Illa ma kana lahu khalisa. Melainkan yang dilakukan dengan penuh ikhlas. Wabtagha bihi wajhu. Dan mengharap wajahnya. Maka dari sini ikhwani hafizakumullah gak akan mendapat apa-apa bagi mereka. Melainkan api neraka. Walayadu billah. Begitu pula dalil yang ketiga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam Sahihul Jami' dari sahabat Abu Sa'ad ibn Abi Fadalah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dari sahabat Abu Sa'ad ibn Abi Fadalah Al-Ansari. Beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza jama'ahu Allahu an-nasa yaumal qiyamah." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat manusia kelak pada hari kiamat. Semua mereka dijadikan satu. Dikumpulkan. Liyaumin la raiba fi, pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Nada munadin. Tiba-tiba ada yang menyeru, bersuara, memanggil. Man kana asyraka fi amalin amalahu lillahi ahadan. Barang siapa yang berbuat sekutu dalam amalan yang dia lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia lakukan pula untuk selainnya. فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. Hendaknya sekarang dia minta pahala dari orang tersebut. Minta pahala dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya gak akan bisa. Minta kepada wali. Berangkat kepada wali, minta pahala kepada dia kelak pada hari kiamat. Kuburan, keris, petilasan, dan lain sebagainya. Dan diperintahkan untuk meminta ganjaran dari mereka. فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشِّرْكِ. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan sekutu-sekutu atas kesyirikan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tinggalkan kaum musyrikin. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhwani afidakumullah, buruknya syirik, rusaknya amalan ini. Yang terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Mas'ud. Dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi SAW bersabda, Man mata yushrik billahi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang wafat dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syai'an, dengan sesuatu. Maka masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Seluruh hayatnya beramal baik. Kemudian ditutup dengan kembali kepada tandingan-tandingan sekutu-sekutu
Yang itu semua merupakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka sendiri tentu masih berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Tapi mereka menyembahnya. Barang siapa yang wafat akhir hayatnya berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dakhalan nar, masuk ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dengan kalimat yang indah di dalam kitab beliau Ighathatul Lahafan, jilid 1 halaman 60. Ibnul Qayyim menegaskan, inna syirka, sesungguhnya syirik, lamma kana azlamu zulm, sesungguhnya syirik karena dia merupakan kezaliman yang paling zalim. Wa akbahul qabaih, keburukan yang paling jelek. Wa ankarul munkarat, kemungkaran yang paling keji. Kana abghadul asya ilallah, maka menjadi perkara yang paling Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Penganiayaan yang paling zalim, keburukan yang paling jelek, kemungkaran yang paling keji. Oleh karena itu, ini merupakan perbuatan yang paling Allah subhanahu wa ta'ala murkai. Wa akrahaha lahu, dan paling Allah subhanahu wa ta'ala benci. Wa asyaddu maktan ladaihi, tidak disukai. Wa rattaba alaihi min uqubat ad-dunya wal akhirah, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan, karena buruknya syirik, kezaliman yang paling zalim, kejelekan yang paling buruk, kemungkaran yang paling keji, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan hukuman di dunia dan di akhirat. Gak ada kemaksiatan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan seperti ini pada dosa selain syirik. Bahkan kata beliau, wa akhbara annahu la yaghfirahu, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kabar syirik ini tidak diampuni. Kalau yang lain tahta masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala inginkan, Allah akan ampuni dengan rahmatnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala akan siksa dengan keadilannya. Tapi kalau syirik, gak ada pandang bulu, gak ada dispensasi. Kata beliau, wa anna ahlahu najis, dihukumi pelaku kesyirikan najis. Wa harrama dzabaihahum, dan dilarang, diharamkan sembelihan-sembelihannya, gak boleh kita makan. Baik itu ayam, unta, sapi, domba yang mereka sembelih, diharamkan kita memakannya. Wa munakahahum, dan kita gak boleh menikahi wanita-wanita dari kalangan mereka. Wa qata'al muwalat, kata Ibnul Qayyim, gara-gara syirik Allah subhanahu wa ta'ala sampai memutus loyalitas antara mereka dengan kaum muslimin. Tak ada lagi yang namanya kecintaan. Wa ja'alahum a'da'un lahu, dan dijadikan mereka ini yang berbuat syirik musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Wali malaikatihi, musuh-musuh malaikatnya. Wa rusulihi, musuh-musuh rasulnya. Wal mu'minin, dan musuh-musuh bagi kaum mukminin.
Tambah lagi kata Ibnul Qayyim, wa abaha li ahli tauhid amwalahum, mubah bagi ahli tauhid mengambil harta mereka. Ketika diperangi. Wa nisa'ahum, boleh bagi mereka wanita-wanitanya menjadi budak, wa abna'ahum, dan anak-anak mereka menjadi tawanan. Kenapa kata Ibnul Qayyim, li'anna syirka hajmun li haqqir rububiyah, karena syirik ini menyerang kepada hak Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini menghancurkan hak rububiyah. Wa tanaqqus li'azamatil ilahiyah, dan merendahkan keagungan Tuhan. Syirik ini menyerang hak rububiyah dan merendahkan keagungan ketuhanan. Dan syirik adalah su'udzon, buruk sangka bi Rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab berkata, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَطَ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا. Kalau kalian sudah mengetahui bahwasanya syirik ini jika mencampuri ibadah akan merusak. Wa ahbatal amal, menghapuskan amalan. وَصَارَ صَاحِبَهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ, dan menjadikan pelakunya, صَارَ صَاحِبُهُ, menjadikan pelakunya kekal di dalam api neraka. Kemudian Syekh melanjutkan, arafta anna ahamma 'alaika ma'rifatu dzalik. Berarti kamu telah mengetahui bahwa hal terpenting bagi engkau adalah memahami perkara tersebut. Kita mengetahui buruknya syirik. Nah, tidak ada keraguan, ikhwani afidakumullah, Allah memerintahkan kita untuk menjalankan ketaatan, melarang kita untuk berbuat maksiat, dan perkara yang paling Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan berupa ketaatan yang paling agung, yaitu tauhid. Begitu pula larangan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syirik. Walhamdulillah, kita mengetahui ini. Karena sekali lagi, gak mungkin seseorang mentauhidkan Rabbnya kecuali setelah dia mengetahui hakikat daripada tauhid. Dan tidak ada seseorang selamat tauhidnya kecuali apabila dia telah terbebas dari kesyirikan. Karena dua perkara ini nggak akan bisa ketemu. Syirik ini antonimnya tauhid. Tauhid adalah kebalikan daripada syirik. Dua kata ini berlawanan. Kalau berkumpul, rusak. Kalau berkumpul, hancur. Dan begitu pula, selamat dari syirik tentu setelah kita mengerti apa itu syirik. Definisinya. Tidak akan kita selamat dari keburukan tersebut, ikhwani afidakumullah, sampai kita betul-betul mengilmui. Karena kenapa? Kata para fuqaha, fal hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi.
vonis hukum tentang sesuatu. Itu merupakan hasil dari pemahaman atas hakikatnya. Saya ulangi, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Vonis hukum terhadap sesuatu itu akan keluar setelah kita memahami atas hakikat sesuatu tersebut. Kita nggak bisa menghukumi perbuatan ini syirik setelah kita mengerti gambaran makna yang sebenarnya daripada syirik itu sendiri. Oleh karena ini ikhwani afidhakumullah, Hudzaifah ibnul Yaman berkata, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Hudzaifah, kana an-nas yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu umat manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kebaikan. Mereka bertanya amalan masuk surga, amalan meningkatkan keimanan, ketakwaan, amalan yang dapat menyelamatkan mereka. Dahulu umat manusia bertanya kepada Nabi SAW atas berbagai macam kebaikan, kebajikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Hudzaifah berbeda. Aku bertanya kepada Nabi SAW atas keburukan, kejelekan. Tujuannya apa? Ma khafata an yudrikani. Aku takut kejelekan itu mengenaiku. Aku takut kejelekan itu mendapatiku, mendatanginya. Oleh sebab ini ikhwani afidhakumullah, berkata salah satu penyair Arab yang bernama Abu Farras Al-Hamdani. Di dalam bait syairnya beliau mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaggi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat kejelekan. Saya tahu ini negatif. Bukan untuk berbuat itu. Walakin litawaggi, agar mampu menghindar darinya. Supaya dirinya terjaga dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rif al-khayra minasyarri yaga'u fih. Dan barang siapa dari manusia yang tidak mengetahui keburukan, suatu saat akan terjerumus padanya. Maka seorang hamba akan bagus sekali tauhid. Baik sekali tauhidnya. Ketika dia benar-benar mengetahui qabahatu syirik, bobrok buruknya syirik. Karena terkadang ikhwani afidhakumullah, sesuatu itu nampak ketika ada lawan jenisnya. Sebagaimana pula disebutkan di dalam salah satu syair Arab yang mengatakan wadiddu yudhiru husnahu ad-didd wa bididdiha tatabayyanu al-ashya'u. Wadiddu yudhiru husnahu ad-diddu. Kebalikan akan memperjelas kebaikannya. Kebalikan sesuatu itu akan memperjelas kebaikannya. Wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Dengan lawan itu jelaslah berbagai macam perkara. Dengan mengetahui syirik, kita akan mengetahui betapa nikmatnya tauhid. Hanya orang-orang tertentu yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih di antara umat manusia yang ada. Begitu pula ketika kita sudah mengenal tauhid,
Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari buruknya syirik. Mengetahui kejelekan. Supaya kita menghindari daripada kejelekan tersebut. Oleh sebab itu, ikhwani afizakumullah, berkata Umar ibn al-Khattab, ucapan yang sangat masyhur, innama tunqadhu ural islami urwatan urwah. Ikatan Islam ini akan terurai satu persatu. Tali Islam ini akan lepas sehelai demi sehelai. Idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Kalau tumbuh di dalam agama Islam ini, orang-orang yang tidak tahu perkara-perkara jahiliyah. Maka dengan kita mengetahui perkara-perkara jahiliyah, ikhwani hafizakumullah, maka lebih sempurna bagi kita untuk memegang tali Islam. Begitu pula di dalam perkara tauhid dan syirik. Mengenal kemungkaran dan bahaya demi mengetahui dan berpegang teguh di atas kebaikan dan istiqomah atasnya. Wallahu ta'ala alam. Ini mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa insyaallah ta'ala masih tersisa satu kalimat dari Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Kemudian kita akan memasuki pada kaidah pertama dari kitab Al-Qawaid Al-Arba' insyaallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallah khair. Barakallahu fiik, hafizakallah. Kita sambung pada pertemuan akan datang. Nah, Tutup dulu ya, Ustaz. Baik, insyaallah. Nah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.